beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Baiklah sobat semua, kita akan mulai ibadah virtual kita yang ke-23 dan saya mempersilahkan Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, untuk memulai acara ini. Silakan, Sobat Raymond. Baik, terima kasih, Bro Hani. Mari kepada sobat-sobat sekalian, kita akan mulai ibadah persekutuan kita ini dengan doa pembukaan yang dibawakan oleh Sobat Graciano Patiasina. Silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami anak-Mu mau berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah persekutuan doa alumni SMA PSKD 1 lintas angkatan pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian oleh Sobat Inge Tumaho dengan judul Anak Allah Turun ke Dunia. Silakan Sobat Inge. Kita bisa nyanyi bersama-sama, kakak-kakak semua. Anak Allah turun ke dunia, mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidupku. Kubur yang kosong bukti kebangkitan. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia, terjaminlah masa depanku. Hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Aguswanto.
dengan tema Bait Allah. Terambil dari ayat Alkitab 1 Korintus 3 ayat 16. Silakan Bapak Pendeta Joni. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Malam hari ini biarlah kami boleh membuka mata roh kami, membuka hati kami, agar setiap nilai kebenaran firman Tuhan boleh mengubah hidup kami begitu rupa, semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam sobat-sobat alumni PDPSKD. Juga saya mau menyapa Ibu Evi yang selalu setia mengikuti ibadah PDPSKD ini. Izinkan saya untuk share screen untuk memulai apa yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hati saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ayat firman Tuhan yang saya ambil atau kita akan bahas pada malam hari ini adalah dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Pada masa itu ada berbagai masalah yang terjadi sehingga Rasul Paulus perlu untuk menulis memberi kekuatan kepada jemaat di Korintus. Latar belakang kota Korintus adalah pada masa itu kota pelabuhan ya, di mana penyembahan terhadap dewa-dewa Yunani dan dewa-dewa Romawi ya ada juga di situ, dan ini membuat jemaat di Korintus sebagian kemudian terlibat dalam agama Helenes Yunani pada masa itu, ya, menghasilkan tindakan-tindakan amoral dari dewi-dewi atau Yunani atau Romawi ya, yang ada di kuil-kuil pada saat itu. Jadi Rasul Paulus perlu memberikan nasihat, memberikan dorongan, dan memberikan kekuatan kepada jemaat untuk tetap teguh dalam iman mereka. Nah, bait Allah adalah bait suci. Untuk kita bisa mengerti, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sejarah daripada bait suci. Ini adalah maket bait suci yang ada di museum di Israel, ya. Bait yang dibangun oleh Salomo. Istilah yang dipakai untuk bait suci adalah bait Adonai, ya, Yahweh. Di dalam bahasa Ibrani tidak dikatakan Yahweh, tetapi mereka biasa memanggilnya dengan Adonai atau rumah Allah. Nah, pendahulu bait suci adalah kemah suci. Ya. Kemah suci mempunyai arti penting buat penyembahan orang Israel karena Tuhan sendiri yang memerintahkan ya kepada Musa untuk membangun kemah suci. Di dalam Keluaran 25 sampai 31 kita bisa melihat itu, dan Bapak Ibu bisa membacanya dari sana. Dari kemah suci ini ya,
setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, kemudian masuk tanah Kanaan, mereka kemudian dipimpin oleh para hakim, lalu kemudian bangsa Israel meminta raja, ya. Daud kemudian ingin mendirikan bait suci, mendirikan rumah Allah, rumah untuk kediaman Allah. Tetapi Tuhan berfirman, tanganmu penuh dengan darah, jadi anakmu yang akan membangun bait suci. Dan itu didirikan oleh Raja Salomo pada abad 10 Masehi. Itu kita bisa baca di 1 Raja-Raja 6 ayat 37 dan 38. Di dalam Perjanjian Lama, bait suci menjadi pusat penyembahan kepada Allah Israel. Ya. Jadi proses pembangunannya sebetulnya sudah dimulai pada zaman Daud sebagai persiapan dari pembangunan, dan yang melaksanakannya adalah Salomo. Salomo dibantu oleh orang-orang Tirus. Jadi arsitek daripada bait suci itu juga dipengaruhi oleh budaya Tirus pada saat itu. Nah, bait suci Salomo ini mengalami beberapa kali pencemaran, ya. Pada masa pemerintahan Rehabeam, ya, Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem dan merampas barang-barang perbendaharaan di rumah Tuhan. Itu di 2 Tawarikh 12 ayat yang ke-9. Lalu Ahaz mengambil barang-barang dari rumah Tuhan sebagai upeti untuk pertolongan Raja negeri Asyur dari tekanan orang Edom dan orang bangsa Filistin. Ia bahkan menghancurkan perkakas rumah Allah, menutup pintu rumah Tuhan, kemudian membuat bukit pengorbanan bagi Allah lain. Kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja, sering sekali ada penyembahan atau mesbah-mesbah yang dibangun di samping bait Allah. Jadi pada masa itu, bangsa Israel menyembah Allah juga, tetapi juga menyembah dewa-dewa setempat di mana mereka berada, karena pengaruh budaya daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Ya. Kemudian Manasye juga membangun mesbah-mesbah untuk para Baal dan membuat patung-patung Asyera, ya, juga bahkan mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Itu kita bisa baca di 2 Tawarikh 33 ayat yang ke-4. Nah, bait suci yang dibangun oleh Salomo ini rusak ketika Yerusalem diserbu oleh Babilonia. Dan setelah itu, ya, setelah Nebukadnezar menyerang Yerusalem, kemudian bangsa ini dibawa ke pembuangan. Dan mereka tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah di bait suci mereka. Nah, setelah mereka ada di Babel, ya, orang Yahudi kemudian kembali dari pembuangan di pembuangan dari Babel, ya. Mereka kembali lagi ke Palestina dan mendirikan kembali bait Allah. Jadi diistilahkan ini adalah bait Allah yang kedua. Mereka memugar, mereka membangun kembali. Kita bisa baca di kitab Esra dan kitab Nehemia. Tetapi bangunannya itu tidak semegah pada masa Salomo, karena semua barang-barang
jara habis. Nah, pada permulaan Perjanjian Baru, Raja Herodes ya memugar ya bait suci ini secara besar-besaran. Jadi raja ini kemudian memperlebar pelataran bait Allah untuk menampung orang-orang Yahudi yang beribadah di sana. Nah, Herodes ini sebetulnya adalah raja boneka dari pemerintahan Romawi pada saat itu. Tetapi orang-orang Yahudi tidak menyukai ya, karena dia sebenarnya bukan keturunan dari Yakub, tetapi keturunan Edom. Jadi dia melaksanakan pemugaran bait suci ini untuk menarik hati orang-orang Yahudi. Apa sebetulnya makna bait suci bagi orang Israel? Bait suci melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan Allah atas umatnya. Ya. Di Keluaran 25 ayat 8 dikatakan seperti ini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Bait suci juga mewakili penebusan umatnya oleh Allah. Itu kita bisa baca di Imamat 16 ayat 1 sampai 34. Judul perikopnya adalah Hari Raya Pendamaian. Jadi di dalam proses itu, dalam proses untuk pendamaian, ada korban penebus dosa bagi imam-imam yang ingin masuk ke dalam bait Allah, masuk ke kemah pertemuan atau kemah suci pada saat itu sebagai penebus dosa, ya, korban, ya, untuk bisa menghadap Allah. Nah, makna yang selanjutnya adalah menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah. Di Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, ya, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tuhan sendiri yang memberi nama aku adalah aku, atau ya dalam bahasa Ibrani, dan dari sinilah muncul kata Yahweh, sebuah frase Ibrani yang menunjuk kepada tindakan. Allah sebenarnya ingin mengatakan kepada Musa, aku ingin dikenal sebagai Allah yang hadir dan aktif. Dalam nama Yahweh terkandung janji kehadiran hidup dari Allah sendiri, ya, yang hadir dan aktif. Yang berikutnya adalah melambangkan kehadiran Allah hanya sejauh umat itu menolak ilah-ilah lain dan mentaati hukum Allah yang hidup. Di dalam Yeremia 16-18, saya bacakan ayat yang ke-18. Anak-anak memungkut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Jadi Allah tidak hadir pada saat bangsa ini menyembah Allah lain. Nah, apa makna bait suci bagi gereja Kristen? Yesus mengenyam penyalahgunaan bait suci atau bait Allah. Kita baca di dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus membalikkan meja-meja penukar uang, ya. Ada penjualan binatang-binatang untuk korban di situ. Sebenarnya pada masa itu, ya, imam tidak menjalankan fungsinya sebagai imam yang menjadi perantara antara umat dengan Tuhan.
tetapi mereka kemudian ya menjadi orang-orang yang mengambil keuntungan. Posisi imam itu bukan lagi sebagai perantara antara umat dengan Allah, tetapi ada tujuan politis di situ, ya. Mereka kemudian menjadi komersil karena setiap orang yang datang untuk mau menyerahkan korban, mereka kemudian mengada-ngada atau mencari alasan-alasan supaya perdagangan di situ bisa terjadi. Misalnya mereka berkata, binatang ini ya atau korban persembahan yang kamu bawa tidak sempurna, artinya ada cacatnya. Jadi silakan kamu membeli ya, baik burung merpati maupun domba untuk persembahan korban. Jadi baik Allah pada saat itu dikomersilkan oleh para imam. Nah, Allah yang hidup ya tidak dapat dibatasi oleh bait ya mau dipotong yang dibuat mampu oleh makan tangan manusia. di sana aja lah. Karena Yesus adalah bait Allah. Di mana saja orang yang sungguh-sungguh mempercayai kebenaran firman Allah, menerima Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Jadi sebenarnya gereja disebut sebagai bait Allah karena didiami oleh Kristus dan Roh Kudus. Kita mengerti bahwa gereja bukanlah bangunan, tapi gereja sebenarnya adalah kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Roh Kudus kemudian berdiam, ya, bersatu di dalam hidup kita. Nah, bait suci bagi gereja Kristen juga adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Apa refleksi yang kita bisa tangkap dari apa yang kita ketahui? Hidup kita menjadi tampilan akan kasih Tuhan, atau bisa juga sebaliknya. Apakah ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita atau tidak? Itu akan tercermin dari cara kita berbicara, ya, cara kita berpikir, dan cara kita mengambil tindakan. Apakah kita mengambil tindakan atau perkataan selaras dengan kebenaran firman Tuhan, kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, atau sebaliknya, kita menggunakan cara-cara daging, ya, karena kita manusia berdosa yang selalu ditarik oleh keinginan daging, di mana keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Nah, izinkan Roh Kudus mengingatkan kita, ya, dalam pikiran, dalam perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang melihat, ya, akan mengetahui, ya, siapa Tuhan yang kita sembah. Kita adalah displaynya Tuhan. Kita adalah ambasadornya daripada keselamatan yang diberikan Allah kepada seluruh dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak seorang pun binasa, itu adalah kehendak Tuhan. Dan bagi kita yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hati kita, kita wajib menampilkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui pikiran, melalui perkataan, melalui tindakan, melalui perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Roh Kudus, Engkau yang berbicara pada setiap kami, sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Terima yang kami dapatkan, agar kami boleh terus bertumbuh, karena kami berakar di dalam Kristus, dan ada buah-buah hasil dari pertumbuhan kami, hasil dari pengakaran kami di dalam Kristus. Dan buah-buah itu biarlah boleh dinikmati oleh orang lain. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Bapak Pendeta Joni Aguswanto untuk firman yang disampaikan. Doa kami bahwa Tuhan memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Joni Aguswanto. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian yang berjudul Aku Bersyukur dan dibawakan oleh Paduan Suara PKLU GPIB. Aku mau bersyukur
PKL-ku Persatuan apa tuh? Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ganda Sihombing. Saya persilahkan Bapak Pendeta. Baik, sobat-sobat yang dikasih Tuhan, mari kita satukan doa. Segala puji, syukur bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Bapa begitu mulia yang Tuhan nyatakan dalam persekutuan ini. Bukan kebetulan waktu yang Tuhan buat 1 kali 1 bulan persekutuan doa PSKD lintas angkatan. Tuhan terima kasih. Seluruh acara ini boleh memuliakan Tuhan. Jangan kami jatuh untuk memuliakan diri. Tuhan terima kasih. Dari pujian, dari kesaksian, bahkan doa. Lebih lagi Tuhan terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Joni Aguswanto. Tuhan pakai untuk berbicara. Kuatkan kami sebagai anggota tubuh Kristus, di mana hidup kami hanya karena Roh Kudus. Kami boleh disatukan Tuhan, baik kami di Indonesia, baik kami di Eropa, bahkan kami di Amerika. Tuhan luar biasa. Kami tahu kalau bukan Roh Kudus, kami tidak mampu untuk duduk bersama dan memuliakan Tuhan. Mari berkati hamba-Mu Tuhan di tengah pelayanan. Berkati keluarga, berkati jemaat yang dilayani. Demikian kami semua dengan umur yang Tuhan berikan. Lebih lagi Tuhan ada guru, ada kami mantan murid. Lebih lagi kami yang masih boleh berkarya di tengah-tengah pelayanan. Tuhan baik, teramat baik. Tuhan kuatkan, teguhkan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Untuk kami kedapatan setia pada waktu Yesus datang kedua kali, kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Lebih lagi lewat firman-Mu, kami boleh dibersihkan hingga sempurna, menyongsong Kristus datang kedua kali. Bapa terima kasih di tengah persekutuan ini, kami boleh saling menguatkan. Kami ingat akan penasehat Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Dinan Tumbelaka. Tuhan, kami tahu Engkau mengerti, Engkau kenal, Engkau tahu kekuatannya. Kalau ia boleh saat ini dalam pemulihan, berikan kasih setiamu, kesembuhan dari Tuhan. Lebih lagi penguasaan diri dan kesabaran dalam menjalani seluruh kehidupan, bahkan pelayanan dan keluarga. Tuhan baik, teramat baik. Demikian juga terima kasih untuk setiap kehadiran kami. Bahkan ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Bapa, kami berdoa untuk Pak Purnomo Singgi. Oh, terima kasih. Kehadirannya menguatkan kami. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan nyata. Lebih lagi setiap saudara-saudara kami. Tuhan, kami yang masih sehat,
Kami rindukan ini, persekutuan yang indah. Demikian juga dengan Ronald Dendang. Tuhan, kami tidak tahu di mana, namun dalam kelemahan tubuhnya kami berdoa sehati. Dalam nama Tuhan Yesus, lawat dia Tuhan. Berikan kesembuhan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih untuk kami, saudara seiman, dalam kedukaan sekalipun. Kami boleh dikuatkan. Ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang memberi penghiburan, kekuatan. Kami berdoa untuk keluarga guru kami, Bu Evi. Tuhan baik. Apa yang Tuhan nyatakan, kakak yang Tuhan telah panggil, itu adalah waktu Tuhan. Ajar kami, Bapa, waktu melihat kematian itu anugerah. Ia bertemu muka dengan Tuhan. Kuatkan semua keluarga Tuhan, melihat waktu Tuhan. Hanya beristirahat, dan kami akan bertemu di Yerusalem baru. Lebih lagi Tuhan telah memanggil saudara kami Edwin Ranti. Tuhan, terima kasih. Ini pun waktu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan hari kematian. Mari Bapa membawa kami mengerti, mempersiapkan diri kami. Dimanapun kami berada, Tuhanlah kekuatan kami. Berikan penghiburan bagi keluarga. Tuhan yang menolong, menyertai. Demikian juga untuk saudara kami, Reviano Mailoa. Tuhan, Engkau telah menyatakan baginya. Dia sudah selesai. Dan kiranya keluarga dikuatkan. Dan kami semua yang merasakan ini, mari Tuhan untuk belajar percaya. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang boleh berjalan. Terima kasih untuk pengurus, ketua yang boleh Tuhan pakai. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk menjalankan ini. Bahkan menyatukan satu tali kasih Tuhan. Persekutuan doa, sekolah, PSKD. Tuhan terima kasih. Bahwa mereka tetap setia. Inilah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang mampu memberikan pertolongan. Bapa, terima kasih. Malam ini sebentar kami masuk dalam istirahat untuk Indonesia. Dan saudara-saudara kami yang masuki hari pagi dan juga siang. Lebih lagi, besok kami akan masuk dalam hari kemenangan Kristus. Hari Minggu, hari kami datang merayakannya. Kami datang beribadah. Kuatkan, teguhkan kami. Untuk kami rindu datang mencari Tuhan. Dan bersekutu dengan saudara-saudara. Tuhan menolong. Tuhan menyertai. Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan melanjutkan dengan penayangan pengumuman persekutuan doa. Baik, terima kasih. Kita sudah menyaksikan ada pengumuman atau informasi-informasi mengenai kegiatan atau mengenai hal-hal yang dibutuhkan dari persekutuan doa kita. Ada yang bisa dihubungi, ada kita punya Bro Hani, ada juga Bung Jerry, ada juga kalau yang mau membawa persembahan juga bisa disampaikan di sini, sesuai dengan nomor rekening yang tertera di tadi. Sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memperoleh berkat dari Bapak Pendeta Joni Aguswanto dan dilanjutkan dengan lagu Bapak Terima Kasih yang dibawakan oleh Sobat Frankie Rahman. Silakan Bapak Pendeta Joni Aguswanto.
Baik, sobat-sobat Bapak Ibu sekalian, mari hadapkan wajah kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Tuhan. Sobat-sobat semua, terima kasih. Ibadah kita selesai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Yang pertama-tama, terima kasih ke beberapa tadi saya sempat catat. Mohon maaf kalau ada yang terliwat ya. Dan juga saya nggak tahu angkatan berapa nih. Jadi terima kasih Bobby Faisal. Saya lihat ada namanya tadi yang pertama kali hadir. Andre Masi, Bapak Pendeta Heri Saragi, Yanti, Yusak Haryoto, dan Maureen 91 kalau nggak salah. Terima kasih untuk kehadiran pertamanya dan diharapkan untuk hadir di bulan depan. Amin. Sobat-sobat, saya ingin sampaikan bahwa ibadah kita malam ini dihadiri oleh 34 yang hadir, dengan yang paling senior Ibu Evi, ibu guru kita di usia yang ke-78 pada saat ini. Lalu untuk angkatan yang paling senior adalah Sobat Vera di Inggris dan Marte di Belanda. Lalu yang paling junior hadir pada malam hari ini adalah sobat-sobat alumni 91. Ada Arthur Riri, Ino Patiasina, dan Maureen. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ingin mengucapkan kepada Pendeta Joni Aguswanto untuk khotbahnya malam ini. Terima kasih kepada yang bertugas, Raymond Tumewu, Ino Patiasina, Pendeta Ganda Siombing, Arthur Riri, Ingat Tumahau, dan semua peserta ibadah virtual ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang terjadi selama ibadah tadi. Kami sangat mengharapkan bahwa di bulan-bulan yang akan datang akan ada yang bisa mengisi acara ibadah virtual ini. Hanya dari rumah. Amin. Seperti membawa kesaksian atau ikut berpartisipasi sebagai doa pembuka, dapat menghubungi kami di nomor-nomor yang tadi sudah ditampilkan. Amin. Sobat-sobat semua, Amin, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya, yaitu ibadah virtual ke-24 tanggal 11 Juni 2022 dengan pelayan firman Pendeta Hengki Pesolima, alumni 69, dan akan kami umumkan di medsos dan tempat-tempat lain. Selamat malam Indonesia, selamat pagi Selamat malam Indonesia, selamat siang. Foto, dulu, jangan foto. lupa. Sorry. Mohon maaf, jangan ada yang keluar dulu. Kita akan foto bersama. Sebentar. Pendeta Joni yang akan meng-screenshot, silahkan diberikan aba-abanya. Teman-teman diharap membuka video. Silahkan dibuka kamera. Selamat Hari Lansia Nasional tadi dari PKLU. Iya kan? Ini lagu lansia dari Dua PKLU. screen, jadi saya akan mengambil
dua kali shot. Yang pertama 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang pertama 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bulan Sampai depan. bulan depan. Baik, bulan depan. Tuhan berkati. Bye-bye. Ya, God bless semuanya. you. Berkati luar biasa.